Apakah harga BBM harus naik? Saya mengerti kegelisahan masyarakat akan kenaikan harga BBM dan ketakutan akan melonjaknya biaya kebutuhan pokok. Di sini saya ingin mengajak teman-teman memandang lebih jauh lagi. Mengapa kebijakan ini harus diambil sekarang? Namun faktanya, meskipun subsidi BBM dikurangi, harga BBM di Indonesia sebetulnya masih lebih rendah dari rata-rata harga BBM di dunia, yaitu sebesar Rp20.176 per liter. Nah, saat ini subsidi BBM menghabiskan hampir 25% daripada APBN 2022. Jumlahnya besar sekali, Rp502,4 triliun. Sedangkan nyatanya 70% subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Subsidi ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Maka sudah terjadi mistargeting, karena tujuan utama dari alokasi subsidi adalah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat pada golongan prasejahtera. Masyarakat prasejahtera dan rentan memerlukan bantuan yang lebih tepat. Langkah pemerintah untuk mengalokasi 25% dana APBN ini sudah tepat, agar Indonesia bisa keluar dari jeratan subsidi bahan bakar minyak yang buruk untuk lingkungan. Dana sebesar 500 triliun ini, jika dialokasikan ke sektor lain, bisa menjadi apa? Misalnya 200.000 sekolah dasar, 40.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit. Semua ini kita perlukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045, menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, dan pastinya memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenaikan harga ini memang pastinya akan menimbulkan kenaikan harga di beberapa sektor, terutama transportasi dan logistik, yang mana harga-harga akan naik. Namun, tidak ada cara lain. Kita harus bergotong royong dalam menghadapinya. Pemerintah pun telah menggelontorkan bantuan langsung tunai untuk keluarga prasejahtera dan operator angkutan umum untuk menjaga daya beli dan mobilitas masyarakat. Selain itu, kita berharap pemerintah bisa memperhatikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM yang pastinya akan kena imbas pada kenaikan harga BBM ini. Seperti tambahan subsidi bunga KUR, lalu insentif pajak hingga permodalan dalam mendukung pemulihan ekonomi dan ekspansi usaha. Namun, untuk rencana jangka panjangnya, ketergantungan pada BBM dan energi fosil lainnya memang harus kita lepas secara perlahan. Indonesia telah menyatakan komitmen untuk mewujudkan target net zero emission di tahun 2060. Bersama komunitas global, kita sudah mulai bergerak menuju energi baru dan terbarukan, yang tentunya lebih baik untuk keberlangsungan daripada kehidupan kita semua. Ada istilah yang berbunyi, sometimes we have to shrink to grow. Komitmen terhadap net zero ini memang banyak tantangan. Indonesia memiliki potensi EBT dan energi bersih yang luar biasa besar. Sudah sepantasnya kita berada di garda terdepan untuk proses transisi energi terbarukan. Jangan sampai APBN kita terus tergerus untuk subsidi energi fosil yang, mohon maaf, kotor. APBN untuk sektor energi harus kita gunakan melihat ke masa depan dengan membangun ekosistem dan industri yang lebih sustainable atau berkelanjutan. Tentunya, transisi ini harus didukung dengan kebijakan fiskal lainnya, seperti insentif dan pengurangan pajak pada pelaku usaha di bidang energi terbarukan, agar transisi energi bisa dipercepat. Terakhir, kita harus mengawal dan memastikan bahwa masyarakat prasejahtera dan rentan terlindungi dari imbas kebijakan ini, sejalan dengan visi kita menuju ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan anak cucu kita bersama. Ini memang proses yang panjang, namun kalau kita tidak